Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, pagi ini saya dapat tugas untuk membacakan beberapa hadis dari Syarah Riyadhus Shalihin bab 66 tentang dianjurkannya berziarah kubur bagi kaum laki-laki, dan bacaannya yang dibaca oleh peziarah. Tidak ada dalil yang mengkhususkan kaum laki-laki saja. Bahkan kaum perempuan pun sama dalam anjuran berziarah kubur. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil berikut. 1. Keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berziarahlah. Pasalnya larangan yang dikeluarkan pertama kali mencakup laki-laki maupun perempuan, bagi yang mengecualikan kaum wanita dari hadis itu sudah pasti tidak ada dalilnya. 2. Keterlibatan kaum laki-laki dan wanita di dalam ilat atau alasan-alasan yang karenanya dianjurkan berziarah kubur. Sementara ziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat, sebagaimana yang terkandung di dalam hadis Buraidah yang akan disampaikan berikutnya. Begitupun pada hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad hasan. Dan sekarang berziarahlah, karena ziarah dapat melembutkan hati, membuat mata menangis, dan mengingatkan akan akhirat. Dan dalam hadis Abu Sa'ad Al-Khudri yang diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad sahih, sesungguhnya pada ziarah kubur itu tercapai ibrah atau pelajaran. 3. Diberikannya keringanan kepada kaum wanita dalam berziarah kubur melalui beberapa hadis yang banyak jumlahnya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaq dengan sanad yang sahih melalui jalan Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwasanya suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah datang dari kuburan, lalu kutanyakan kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, dari manakah Anda datang?" Aisyah menjawab, "Dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar." Selanjutnya kutanyakan, "Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berziarah kubur?" Aisyah menjawab, "Benar, tetapi setelah itu beliau memerintahkan untuk menziarahinya." 4. Pemberian pelajaran oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, ikhwal salam bagi para penghuni kubur, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa dia bertanya,
bagaimana harus aku ucapkan kepada mereka penghuni kubur, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ucapkanlah, Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna wa mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi para penghuni tempat ini dan dari kalangan kaum mukminin serta muslimin. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kita atau mereka yang datang setelah kita, dan sesungguhnya kami insya Allah akan bertemu dengan kalian. Yang kelima, penetapan Nabi SAW terhadap seorang wanita yang beliau lihat berada di kuburan dalam kondisi menangis. Maka beliau berkata kepadanya, bertakwa dan bersabarlah. Dan hadis itu telah disampaikan pada hadis nomor 31 pada bahasan kesabaran. Namun demikian, kaum wanita tidak diperbolehkan sering berziarah kubur untuk menghindari ratapan, teriakan, ataupun pengurangan hak suami. Apa maksudnya? Atau dengan tabaruj, berhias dengan hiasan yang mencolok. Oleh karena itu telah ditegaskan dari Rasulullah SAW, sabda beliau, Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Maksudnya kaum wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Dan diriwayatkan pula dengan lafaz zariat, wanita-wanita yang berziarah. Tetapi riwayat tersebut berstatus munkar karena di dalam sanadnya terdapat Abu Salih Maula Ummu Hani rahimahullah, yang dia termasuk seorang yang daif atau lemah. Dan ini yang menjadi pendapat sejumlah ulama seperti misalnya Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Aini, Al-Qurtubi, dan Asy-Syaukani, serta As-San'ani dan lain-lainnya. Hadis nomor 581, matannya, An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an jariti kuburi wajuruha. Dari Burairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur, dan kini berziarahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Adapun kandungan dari hadis ini, satu, dalam hadis tersebut terdapat nasik yang menghapus dan mansuk yang dihapus, sebagaimana di dalam Al-Quran. Ini hanya boleh terjadi pada perintah dan larangan, sedangkan yang menyangkut berita dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan adanya nasikh atau penghapusan. Dua, larangan itu sebagai hikmah atau manfaat jika disebutkan dengan meninggalkan apa yang dilarang dan dicegah, lantaran larangan itu mengandung bahaya. Selain itu juga mengeluarkannya dari bab haram menuju ke bab bimbingan dan anjuran. Ketiga, larangan berziarah kubur dimansuk atau dihapus dengan apa yang disebutkan dalam hadis di atas. 4. Perintah untuk berziarah kubur hanya sebatas anjuran dan imbauan,
serta perintah di sini diucapkan setelah larangan, sehingga hal itu dimaksudkan untuk pembolehan saja. Demikian sebagaimana ditetapkan dalam usul fikih. Kelima, ilat atau alasan dalam ziarah kubur ialah untuk mengingat akhirat, melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingat kematian, serta memperpendek angan-angan. Keenam, ziarah kubur tidaklah berarti meminta bantuan kepada orang yang sudah meninggal, minta didoakan oleh ahlul kubur atau meminta pertolongan kepada mereka, karena itu syirik yang jelas-jelas bertentangan dengan hikmah ziarah kubur yang disyariatkan. Oleh karena itu, ziarah terakhir yang berbau bid'ah dilarang untuk dilakukan baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Hadis nomor 582, matannya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ilal baqi fayaqul assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun qadan mu'ajjalakun wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ghfir li ahlil baqi'il gharqad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita bahwa setiap giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di tempatnya, pada akhir malam beliau pergi ke kuburan Baqi. Kemudian beliau mengucapkan, salam sejahtera bagi kalian semuanya, wahai para penghuni perkampungan orang-orang mukmin, dan akan datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian kelak di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan segera menyusul kalian. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada para penghuni kubur Gharqad. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Adapun kandungan hadis tersebut, pertama, diperbolehkan berziarah kubur pada malam hari. Orang-orang yang sudah meninggal mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat maupun azab. Sedang dalam hal itu ditetapkan adanya azab dan kenikmatan kubur. 3. Setiap yang hidup pasti menuju kematian. Dan 4. Disunahkan memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, dan hal itu sangat bermanfaat bagi mereka. Hadis nomor 583, matannya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila maqabiri an yaqula qawlihum assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lama walakumul afiyah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada para sahabat jika mereka mendatangi kuburan, supaya salah seorang dari mereka mengucapkan salam
Salam sejahtera bagi kalian, wahai para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan sesungguhnya kami segera menyusul kalian. Insya Allah aku memohon keselamatan kepada Allah bagi kami dan bagi kalian semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, halaman 975. Adapun kandungan hadis tersebut, pertama, kegigihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan umatnya mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Kedua, mencari ilmu sebelum beramal. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajari mereka sebelum mereka beramal. Ketiga, tidak diperbolehkan menjalankan ibadah tanpa dibarengi ilmu. Keempat, dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, berikut menyertakan dirinya di dalam doa, serta mengkhususkan salam sejahtera dan doa hanyalah bagi orang-orang yang beriman saja. Demikian hadis-hadis yang tentang ziarah kubur, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.